Hari ini, masyarakat dunia digegerkan oleh berita penangkapan Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, oleh tentara Amerika dan pastinya atas Presiden Trump. Opini saya kali ini ingin membahas kenapa Amerika menangkap Presiden Venezuela dan apakah hukum internasional membenarkan tindakan tersebut. Sebelumnya, kita mendapatkan berita penangkapan itu didahului dengan rekaman video pesawat jenis helikopter milik militer Amerika yang terbang di atas ibu kota Venezuela. Dan sesaat kemudian setelahnya muncul berita penangkapan ini. Oke, kita jelaskan dulu akar masalahnya, kenapa bisa ada berita seperti ini dan apakah masalah ini sebenarnya sudah terjadi sejak lama atau memang baru-baru ini. Opini saya akan menjelaskan terkait akar masalah tersebut. Dua negara ini memiliki pandangan ideologi yang berbeda. Amerika dengan produknya yaitu demokrasi liberal dan kapitalis, sedangkan Venezuela sejak presiden era Hugo Chavez memilih anti-imperialisme, mengkritik IMF, World Bank, dan kebijakan ekonomi Amerika. Kemudian, langkah politiknya mendekat ke Kuba, Rusia, dan China. Disinilah akar awalnya, udah beda dengan kebijakan ekonomi politik luar negeri Amerika Serikat. Amerika memandang Venezuela sebagai ancaman di kawasan regional karena perbedaan politik tadi. Tapi apakah cuma gara-gara beda pandangan saja bisa timbul konflik dua negara yang se-ekstrim ini? Tentu variabel lain lebih mencolok. Venezuela dikenal sebagai negara dengan cadangan minyak terbesar di dunia, bahkan Arab Saudi pun lewat. Masalahnya, presiden sebelumnya, Hugo Chavez, menasionalisasi industri minyaknya. Kemudian perusahaan minyak Amerika kehilangan kontrol dan keuntungan. Venezuela pakai minyak sebagai alat politik, subsidi ke negara anti-Amerika. Ini memukul kepentingan ekonomi Amerika secara langsung. Jadi sebelum era Maduro, Amerika dan Venezuela udah panas hubungannya. Ketika rezim berganti ke Maduro, Amerika membuat narasi negatif kepada pemerintahan baru, seperti pemilu yang dianggap tidak fair, oposisi ditekan, media dibatasi, inflasi ekstrim, dan kelaparan. Amerika menuduh Venezuela bukan demokrasi, Maduro adalah seorang diktator. Amerika menolak mengakui Maduro dan justru malah mengakui oposisi Juan Guaido. Biasalah Amerika selalu mencampuri urusan tetangga lain. Nah, kan sudah tahu kerangka inti masalahnya. Dari beda pandangan, yang satu produsen demokrasi dan yang satu kediktatoran. Kemudian dimunculkan narasi atau lebih tepatnya sebagai propaganda. Seakan-akan Amerika itu berpihak pada rakyat Venezuela untuk keluar dari rezim yang diktator. Padahal niatnya adalah rezim itu adalah jatuh. Maka dengan mudah Amerika melancarkan hegemoni ekonomi secara kapitalis di Venezuela. Tentunya mengincar cadangan minyaknya yang melimpah. Tapi untuk meruntuhkan rezim pengganti Chavez yaitu Maduro tidaklah mudah. Dari 2013 sejak pertama menjabat sampai hari ini ada berita penangkapan, Amerika sudah melancarkan berbagai serangan yang sifatnya adalah non-militer. Apa saja serangannya? Yang pertama adalah sanksi minyak. Kok katanya negara penghasil minyak terbesar di dunia? Kenapa bisa disanksi? Paling gampangnya adalah Amerika menguasai perdagangan dunia, segala sektor. Jadi mau kamu punya suplai yang banyak, tapi pembelinya dibatasi, kamu bisa apa?
Beberapa serangan di sanksi minyak ini ialah pembatasan total terhadap kemampuan Venezuela untuk melakukan ekspor minyak, menerima pembayaran minyak, mengakses teknologi dan peralatan migas, menggunakan sistem keuangan global untuk transaksi minyaknya. Target utamanya adalah perusahaan minyak nasional Venezuela agar mempersempit ruang geraknya dengan pembeli global. Pada tahun 2019, sanksi penuh diberikan Amerika. Ini pukulan mematikan, melarang seluruh impor minyak Venezuela ke Amerika, kemudian membukukan seluruh aset perusahaan minyak nasional Venezuela di Amerika, melarang perusahaan Amerika untuk membeli minyak secara langsung kepada Venezuela dan menyediakan jaksa, teknologi, dan spare part-nya. Catatannya, sebelum 2019, Amerika adalah pembeli minyak Venezuela yang terbesar. Dan dengan biasanya hal itu akan diikuti oleh negara sekutu, bahkan non-sekutu untuk tidak ikut membeli minyak dari Venezuela. Perusahaan minyak dan trader global pun takut kena sanksi sekunder, makanya mereka stop untuk membeli secara langsung kepada Venezuela. Amerika memainkan hukum ekonomi untuk menekan secara politik. Suplainya banyak, tapi pembelinya dibatasi, bahkan dihilangkan. Sistem pembayarannya pun diputus. Bank internasional menolak transfer US dollar, letter of credit, clearing pembayaran minyak. Sulit untuk menerima uang, bahkan barter pun ribet. Dampak dari rangkaian manuver Amerika ini langsung berdampak pada kegiatan produksi minyak nasional Venezuela. Dari 2013, produksi minyak nasional Venezuela mencapai kurang lebih 2,4 juta barrel per hari jika dirata-rata. Pada tahun 2020, produksi minyak sangat berdampak dengan aturan Amerika ini menjadi 400.000 barel per hari jika dirata-rata, turun sampai lebih 80%. Tentu ini sangat memukul langsung ke jantung penerimaan negara bagi Venezuela, karena mereka selama ini mengandalkan minyak sebagai komoditi ekspor yang terbesarnya. Dan pastinya cadangan devisa mereka turun drastis. Venezuela kehabisan dolar untuk membeli bahan-bahan impor seperti obat-obatan, pangan, dan suku cadang. Situasi ini memperburuk situasi ekonomi politik di domestiknya. Tapi pemerintahan Maduro punya cara untuk keluar dari situasi yang buruk ini, atau paling tidak mengurangi krisis dengan cara menjual ke negara yang dianggap sepadan dengan Amerika tapi tidak sekubu, ialah China dan Rusia. Oke, sampai sini kita sudah semakin jelas titik kobaran api antara Amerika dan Venezuela. Amerika melakukan semua itu dengan tujuan Maduro ditarik ke meja perundingan dan negosiasi, tetapi Maduro bukan menuju ke meja perundingan, justru menambah gesekan baru, yaitu memulai membuka hubungan dengan China dan Rusia sebagai mitra yang dapat dimanfaatkan. Maduro memberikan diskon besar-besaran dengan metode pembayaran seperti barter, dengan hutang yang lama, atau dengan barang lainnya. Walaupun strategi itu dijalankan, namun devisa Venezuela tetap hancur karena pemasukan sangat kecil. Boleh dibilang Cina dan Rusia masih belum menyelamatkan fundamental ekonomi Venezuela. Walau begitu, posisi Maduro sebagai presiden masih belum tergoyahkan. Dia tetap jadi presiden yang kokoh di depan rakyatnya. Amerika memutar otak lagi untuk menjatuhkan Maduro dengan tuduhan narkoterorisme, korupsi internasional. Tujuannya jelas, untuk mendelegitimasi Maduro di depan rakyatnya. Ini serangan yang ekstrim buat seorang kepala negara yang aktif
Pada tahun 2020, Amerika mengumumkan operasi militer berskala besar di Karibia. Pesannya untuk memerangi narkoba. Di balik rencana itu, sesungguhnya adalah Amerika bisa melakukan intervensi bahkan di lautan Venezuela sekalipun. Dari sejak itu sampai sekarang, kedua negara bersitegang dan melibatkan kekuatan militer sebagai opsi akhir dari Amerika. Pada akhirnya, pertanyaannya bukan lagi siapa yang benar atau siapa yang salah. Pertanyaannya adalah siapa yang berhak menangkap kepala negara yang berdaulat. Jika hari ini Amerika Serikat bisa menangkap Presiden Venezuela atas nama demokrasi, kemudian narkoba atau stabilitas kawasan, maka besok negara mana lagi yang bisa mengalami hal serupa? Hukum internasional seharusnya melindungi kedaulatan negara, bukan tunduk pada kekuatan militer dan ekonomi. Jika hukum hanya berlaku pada negara lemah dan tidak berlaku pada negara kuat, maka yang kita saksikan bukanlah penegakan hukum, melainkan hukum rimba versi global. Amerika mungkin menyebut ini sebagai misi keadilan, namun bagi banyak negara di dunia, ini terlihat sebagai presiden yang berbahaya, bahwa perbedaan ideologi, kepentingan minyak, dan penolakan terhadap hegemoni bisa berujung pada penangkapan seorang presiden aktif. Hari ini Venezuela, besok bisa siapa saja. Dan ketika kekuatan militer lebih menentukan daripada hukum internasional, maka dunia sedang bergerak bukan menuju keadilan, tetapi menuju era baru imperialisme dengan wajah demokrasi.